Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Sehat? Sudah sarapan? Dengan nasi atau harapan? Yang sarapan dengan nasi, alhamdulillah. Yang sarapan dengan harapan, ya sudah. Kita melanjutkan hari ini jurus kedua, diseminasi bimbingan konseling, yakninya kelola emosi. Oke, kelola emosi. Tapi sebelum masuk ke kelola emosi, Bapak akan ngasih dulu satu jurus ampuh kepada kamu. Silakan lepaskan kertasnya, boleh diduduki. Dudukkan saja kertasnya. Ya, tapi jangan diketukkan. Nah, oke, sekarang apa? Nih tangannya diginikan. Dan aman, ini aman. Ya, ini apa? Sekarang pejamkan matanya. Ya. Lalu gunakan tangan yang ini kedua-duanya untuk menitik, totokkan di sini, di tengah-tengah dahi kamu. Silahkan mulai. 1, 2, 3 sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Tengok apa caranya? Caranya bukan ini. Caranya 1, 2, 3. Tulis mentega. Oke ya. Kita ulang ya. Dia sambil pejam mata itu, napasnya diatur. Hitung sendiri saja sebanyak 20 kali biar lebih efektif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Sekarang pindah ke sini. Ada terasa keras di bagian sini kita. Dekat ujung mata. Sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada yang merasa sakit? Ada yang merasa seperti? Nah, sekarang di sini, di bawah di sini. Sama. 1, 2. Nah, silakan. Agak kencang tak apa-apa. Agak keras juga tak apa-apa. Ya, sambil pejam mata. Ada terasa enggak? Bagaimana respon saraf di belakang kepala itu? Ada responnya, misalnya terasa agak-agak lebih enjoy ya. Jadi setiap kita menonton itu terasa ada feedback, ada balasan dari belakang kepala. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya Pak suruh pejam mata biar lebih enjoy semuanya. 5, 6, 7, 8. Ada terasa dari bagian kepala bagian belakang? Nah, jadi kalau semakin terasa, semakin teruskan saja. Sudah? Oke, sekarang gantian. Tadi ini, sekarang tangan kiri. Sama, mulai dari sini juga. Hitung sendiri sebanyak 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pindah ke bagian mata yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Pindah ke bagian mata bawah. Sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fix. Bagaimana rasanya? Ada yang merasa berat? Ada yang lebih ringan? Bagaimana sebelum dan setelah melaksanakan tadi? Biasa. Perasaannya ada yang mungkin lebih santai, lebih tenang. Itu baru yang bagian dasarnya. Masih banyak bagian ini yang harus kita gunakan. Itu dalam ilmu BK namanya teknik save. Ya, menyelamatkan diri sendiri. Kita membuang kotoran di tubuh. Ada juga nanti yang titik, kalau ada orang
buat public speaking. Setiap dia bicara depan orang ramai gugup, ada. Itu di bagian sini. Di sini dan di sini. Ada yang mohon maaf perempuan, yang anak perempuan yang kalau datang bulannya sering sakit, ada. Itu nanti di bagian sini. Sama bagian sini. Jadi ada terasa kita nih di antara apa kita nih? Kan tulang ini kan, tulang rusuk ini dia tidak menyatu gini. Ada rongga, ada bagian rongga. Itu membuang racun. Ini yang menyampaikan kepada kami adalah profesor dari Bandung. Artinya sudah teruji keilmuannya. Yang laki-laki di sini, bagian sini, sampai nanti di sini ada terasa tulang di sini yang menonjol. Jadi itu dia. Awalnya dimulai dari titik tengah tubuhnya. Diambil di tengah. Dari sini awalannya. Terasa seperti agak keras di atas kepala kita. Itu yang ditutup. Boleh kamu lakukan ini di rumah, kapanpun dan dimanapun. Tapi lebih enaknya ketika posisi berbaring mau tidur. Kita kan sendiri tuh. Ambil, mulaikan semuanya. Bapak jelas saja titiknya. 1 di sini, 2 di sini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Nih, ke sini sedikit. Yang dia dekat. Baru dia yang di tangannya, ya di sini. Baru di sini. Yang terakhir di sini. Ini ada 13 titik. Itu namanya adalah titik meridian tubuh. Kan ada kalau ada orang yang mau cek darah. Itu bukan sekedar nampar aja. Dia sedang memperlancar aliran darah di tubuh. Paham? Itu dia. Oke. Sekarang kita masuk ke kertas tadi. Silahkan, mana kertasnya? Ya. Gambarkan satu emoji yang menggambarkan suasana hati kamu pagi ini. Emoji. Ya, 1. Mau 2 boleh. Emoji. Emot. Nah. Ya, emot. Emotnya, apa emot itu begini? Perasaan kamu bagaimana? Ya, besarkan aja nak. Itu di depannya itu di belakang nilai. Besarkan aja. Penuhkan aja. Sorry, penuhkan aja katanya. Biar kita tahu perasaan kawan kita ini pagi ini macam mana. Ada yang mungkin bahagia, ada yang tegang. Godangkan deh. Ada lagi yang kurang nih, Anda. Oke, lalu tuliskan bawahnya keterangannya apa itu? Mana tahu kami kan? Ya, apa? B ya, jaga. Atau yang ada yang excited kali, amazing kali begini. Apa itu? Curang. Ini kan perasaan kamu nih. Tidak bisa pula sama. Aku lo gambar kok boleh. Aku udah siap ya. Bisa. Oke, sudah? Oke, sekarang yang sudah coba tempelkan di depan mukanya. Ya. Coba itu senang. Oke, tunggu ya.
Kita tengok. Ini coba Gio tempelkan. Biasa aja, B aja, B aja, biasa aja. G, ini yang bahaya nih. Ini kalau GPP ini kalau di perempuan gawat kita bilang. Itu senang, biasa aja, B aja, happy, GPP, baik aja, baik, tetap tersenyum, senang, senang, biasa aja. Ini B aja. Oke, sekarang kita mintakan alasannya B aja nih. Yang senang dulu, apa yang Pak senang pagi ini? Mana? Happy. Nah, silakan Mandala. Yang happy aja satu orang Mandala. Yang nggak apa-apa Rapindra. Yang senang Mikael Pak. Yang senang Mikael Pak. Jadi, silakan. Kita mau mendengarkan apa yang buat perasaannya hari ini senang. Silakan, Mikael Conglen. Cogan, iya. Silakan Cogan. Ya, perasaan bawa kertasnya. Ini adalah perasaan kami pagi ini. Silakan sampaikan. Singkat aja nggak apa-apa. Ya. Perasaannya apa? Kan? Oke, perasaannya apa? Saya merasa senang hari ini karena hari ini kami akan apa? akan menghias kelas Pak. Terima kasih. Ya, jadi kasih senang ya perasaan pagi ini karena akan ada agenda menghias kelas. Silakan Cogan. Ini yang kedua ya, perasaan kawan kita. Oh, tenang. Oke. Ada yang mau tinggal ya? Lucu aja, Pak. Terima kasih. Selanjutnya yang B aja. Nah, itu nggak apa-apa. B aja begini. B aja. B aja tuh bagaimana? Definisinya gimana? Biasa aja, Pak. Biasa Nggak ada hal yang bikin excited atau bikin sedih. Jadi biasa aja. Oke, terima kasih. Jadi ada yang B aja, ada yang dia senang, ada yang kalau Mika tadi senangnya karena ya lucu aja. Ya, jadi itulah gambaran emosi kamu pagi ini. Semuanya pasti ada penyebab. Ya kan? Ada yang biasa aja penyebabnya, dia yang tahu. Ada yang senang penyebabnya lucu. Ada yang senang karena ada agenda menghias kelas. Jadi soal emosi itu semua orang pasti berbeda. Apa yang buat berbedanya Pak adalah penyebabnya. Nah, jadi kita masuk jurus keduanya adalah tentang kelola emosi. Sekarang kita saksikan slide-nya. Oke, ini dia. Ini sekarang kita masuk aktivitas yang ketiga. Yang pertama tadi aktivitas, yang kedua refleksi, perasaan kamu bagaimana. Yang ketiga ini adalah konsep. Oke, konsep. Apa judulnya Pak? Ini dia. Jurus kedua, kelola emosi. Jurus kedua adalah kelola emosi. Termasuk
Nah ini dia tadi mengenal peta emosi. Ada yang scared apa? Takut. Ada yang tender itu biasa aja. Ada yang excited, ada yang bahagia. Ada excited itu semacam asik sendiri. Ada yang happy, senang. Ada yang sad, sedih, ada yang marah. Dan pagi ini kita semua ada dalam lingkaran peta emosi ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang ininya adalah self-regulation. Yang Bapak sudah ajarkan tadi itu adalah cara mengendalikan emosi. Oke, nih coba sekarang nah. Lihat. Tangannya ke depan. Ini kaki lain. Ya. Emosi manusia itu fitrah bawaan yang tidak bisa kita tolak. Kalau kamu menolak emosi, berarti kamu menolak fitrah kamu. Coba orang yang hidup tanpa emosi disebut dengan apa? Psikopat. Psikopat itu susah kita menemukan emosi ini. Di dalam tertawa ada ternyata dendam. Nah, makanya kalau kamu masih bisa mengenali emosi dan mengendalikan, berarti kita normal. Yang tidak boleh adalah kita lepas kontrol, lost control dengan emosi. Oke. Sekarang, ini gambaran emosi manusia. Emosi itu dia digambarkan seperti nih, kalau di sini T-Rex, ya, seperti singa. Ini singanya. Dia letaknya mana Pak? Di sini. Di tengah-tengah ini pusatnya emosi. Bagaimana caranya biar dia tidak lepas kontrol? Harus ada pengawasnya. Nih. Kita kasih dia kelinci kecil. Ini kelincinya. Ya. Ini. Lagi. Nih. Ya. Lihat ya. Tangan kita seperti ini. Kalau dia ini namanya di konteksnya adalah pengawal emosi, ya. Dan ini adalah ini. Nah, ini kalau bahasa kampung pelengahnya, biar dia nggak lepas kontrol. Kalau masih seperti ini masih aman nih. Tapi kalau lagi ini, maka dia akan lepas kontrol. Makanya biar nggak seperti ini, kita kunci pelan-pelan. Kasih dia kelincinya, lalu tutup kandangnya. Bagaimana cara mengelolanya? Nah, ini dia. Cara mengelola emosi itu ada beberapa. Satu. Ini caranya. Latih diri kamu untuk melakukan ini. Apa dia? Tanya. Satu, terima. Tarik nafas dalam-dalam, terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin menolak, semakin tersiksa. Kita terima dulu, kita marah nih, terima dulu marahnya. Karena kalau kita tolak, ada orang yang menolak marah itu jadinya apa? Jantungnya. Nah itu dia, memerah mukanya karena dia menolak. Kalau kita marah, kita sedih, terima dulu. Yang kedua apa? Amati bagaimana reaksi terjadi dalam kepalamu. Apakah dia marah, sedih, atau takut? Kalau marah seperti apa? Dalam peta kita tentu reaksi tubuh adalah ada yang bergetar. Lalu yang ketiga apa? Nikmati dengan duduk diam dan tenang dalam kendali. Jadi kalau kita sedang marahnya berdiri, bawa duduk sambil menarik nafas. Lalu yang selanjutnya, yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Nah, ini yang agak susah tapi bisa kita lakukan. Kita yang memegang kendali emosi agar singa yang tadi itu tidak lepas kontrol. Dan terakhir apa? Aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Kita lanjutkan. Ini ada 8 cara mengendalikan emosi itu. Kita lihat nih. Satu apa nih? White apa?
Oke, walkway itu apa? Apa walkway itu? Apa artinya walkway? Bawa jalan dulu, jangan di situ aja. Yang selanjutnya apa? Family meeting. Nih, jumpai keluarga kah, orang yang lebih tua kah nih. Apa gunanya nih? Untuk kita berbagi. Nah, jangan pendam sendiri. Yang selanjutnya apa? Use and I message. Sampaikan. Saya sedang marah ini. Agar orang tak tahu. Tapi jangan lepaskan semua. Ada jedanya. Lepaskan, tahan, lepaskan, tahan. Selanjutnya apa? Tell them to stop. Dah. Berarti kita sudah menyampaikan pesannya agar mereka stop. Yang selanjutnya apa? Count to 10. Artinya apa? Hitung sampai 10. Jadi kalau kita sedang marah, hitung 1 sampai tarik nafas, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Yang ini ada orang emosi itu melampiaskannya dengan apa? Game. Ada. Dia sedang marah, lampiaskan dengan game. Tunggu pas main game kalah belum? Oh, tambah kalah lah. Selanjutnya apa? Share and tag. Baru yang terakhir ini yang paling puncaknya di sini semuanya. Ini yang paling berat. Apologize. Maafkan. Dia cuma 4 nih. M A F. Tapi beratnya luar biasa. Iya kan? Beratnya luar biasa. Tapi ini di sini puncaknya. Karena kalau apologize ini feedbacknya, dampaknya bukan hanya kepada si pemberi, tapi juga si itu dia. Ini cara mengendalikan emosi. Dalam kajian agama, nah ini dia. Yang tadi kita ada hitung sampai 10 tuh. Nih. Ini kita bawakan dulu ke konsep agama ya. Di agama Islam, nanti Kristen ada. Ini kalau sedang menghitung nih, alangkah lebih baiknya ditambahkan yang kalimat zikir. Misalnya tadi kan kita hitung 1 sampai 10. Kita ganti dengan Astagfirullahaladzim. Tarik lagi Astagfirullah. Mungkin di Kristennya sebutkan nama apa kepercayaannya mungkin Tuhan Yesus Maha Pengasih. Kan itu di Kristennya kan. Sedangkan dia saja yang menanggung beban dosa semua manusia mau memaafkan. Lagi kita. Oh betul Pak, ini berat ya berat. Tapi inilah konsep untuk mengendalikan agar tidak lepas kontrol. Oke, kita lanjut. Sekarang silahkan coba gunakan apa yang tadi kertasnya di sebelahnya. Yang dilakukan adalah rumus iMessage ini. Kita mau melihat respon. Oke, ini ya. Ini adalah yang ketiga yang Bapak kita mengaplikasikan. Apa aplikasinya Pak? Ini ya. Oke, ini kita contohkan. Tulis di situ rumus iMessage. Saya merasa titik-titik apa saat kamu titik-titik. Saya berharap titik-titik. Ini contohnya ada nih. Saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Sekarang ini emosi kamu. Saya merasa bahagia saat kapan? Atau saya merasa marah saat kapan? Nah, tuliskan di situ.
sorry. Nih, saya merasa titik-titik saat kapan? Saya merasa nih nama emosinya marah saat kamu berarti kawan nih. Nah, jelaskan perilaku kawan itu. Saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Berarti ini dengan orang. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Saya merasa senang Pak saat kapan? Saya merasa kesal Pak kalau pagi tidak ada ya bebas. Saya tidak dapat tumpangan merasa kesal. Saat jam duduk di sampingnya. Ada yang mungkin marah saat antrian karaoke-nya diserobot atau pas mainnya meja biliarnya sangat penuh. Sehingga udah. Saya merasa saat saya berharap, apa harapan kita kepada orang itu? Saya merasa senang Pak kalau saya pagi itu ada yang jemput ke sekolah. Saya merasa kesal Pak, awak lagi tunggu dari pagi, tak ada orang ambil tumpangan. Nah itu berarti kan. Jadi harapannya adalah besok bawa lah, nah, kan gitu. Saya profesional para botak. Saya masih Saya sama-sama. Saya merasa sedih karena Udah siap? Udah? Belum? Oke, jadi yang masih proses dengarkan. Jadi ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 8 inilah yang akan kita gunakan dalam mengendalikan emosi, mengelola emosi. Agar apa? Agar tadi tidak lepas singanya. Kenapa Pak tidak boleh lepas? Nah, ini dia. Kenapa tidak boleh lepas? Nah, sekarang kita aplikasikan. Itu kertas masih ada di tangan? Oke. Coba dengarkan. Bagaimana perasaan kamu nanti kalau kamu merasa marah? Remukkan kertas itu. Ya. Ya. Tunggu. Ini. Bapak kasihkan ada clue-nya dulu. Kamu pagi dah standby. Bangun jam 6, sudah mandi, sudah sarapan, kendaraan sudah dipanaskan, helm sudah ready, minyak Honda full, uang jajan 50.000. Oke ya? Nah, berangkat dari rumah masing-masing. Tas sudah siap, kamu dah membayangkan kamu tidak akan datang terlambat. Sudah terbayang nih kantin wajib kita gasak bagaimana. Nah, dari proyek dari Jurong, tiba-tiba nih
di dekat rumah Reno, benda bocor kedua-duanya. Bagaimana perasaan kamu? Lampiaskan ke kertas tersebut. Marah? Kalau marah kamu kan? Beda sih, malasnya deh. Nah, ternyata, kan? Setelah itu, nih, tiba-tiba ada malaikat baik dikirim ke Tuhan kepadanya. Ayolah bro, awas step. Di stepnya lah dari rumah Reno itu sampai ke sekolah. Bagaimana perasaanmu? Lulus kertasnya. Yang itu kertas siapa katanya? Sampai di sekolah, nih, dah sampai di sekolah. Tadi Onda bocor atasi dibantu oleh dua malaikat yang kita tidak tahu. Kita kenal juga. Sampai di itu mau sarapan. Selesai sarapan, duit jatuh. Bagaimana perasaannya? Lampiaskan ke kertas itu. Ada yang marah, ada yang kesal, ada yang diajak. Ini tak tahu perasaan. Oke. Sekarang coba tengok. Ya, coba tahu kertas masing-masing itu. Ada yang masih utuh kertasnya? Berarti kalau bannya bocor dengan persiapan seperti itu tidak ada perasaan apa-apa. Diajak. Coba yang remuk mana? Ini yang remuk, yang remuk. Ini yang remuk. Pertanyaan Bapak nih. Pertanyaannya adalah, setelah tadi kertas itu remuk, berarti kan emosi itu sudah lepas nih, lost control. Bisakah dia kembali utuh seperti semula? Tidak kan? Nah, jadi itu seperti gambar emosi kita. Ketika kita melepaskan kendali emosi dengan tidak menggunakan ini tadi, ke orang misalnya, ke siapapun itu, entah ke adik di rumah, pertanyaannya, apakah nanti sama lagi perasaan dia kepada kita? Tidak. Agar tidak terjadi itu, makanya kita kelola emosi. Jadi bagi kamu nih yang 20 orang yang sudah dapat ilmu jurus kedua ini, harapannya apa nanti ke depannya? Aplikasikan jurus kedua ini dalam kehidupan sehari-hari, agar kita tidak melepaskan singa yang ada dalam diri kita menerkam orang-orang di sekitar kita. Kalau nggak bisa juga Pak, ini gunanya tahu ilmunya. Kalau kita yang tahu saja tidak bisa mengendalikan emosi, apalagi orang yang tidak tahu. Paham? Makanya dikasih dulu 20 orang ilmu jurus kedua ini tentang mengelola emosi. Jadi kalau kita yang tahu ilmunya, saya tidak bisa mengendalikan emosi, apalagi orang yang tidak tahu ilmunya. Kalau emosi aja. Apalagi kalau kita dengar perempuan kan emosinya banyak. Paham ya? Oke, paham? Paham maksudnya? Yang kemarin satu jurus sudah, di jurus kedua sudah. Tapi kalau sudah sampai kita di tahap mengaplikasikan, maka untuk hari ini jurus kelola emosi ini sudah selesai. Kita akhiri jurus kedua ini, ya. Silakan semuanya berdiri, berdiri semuanya. Oke, sebelum kita mengakhirinya, kita akan pasang jurus masing-masing. Oke, kita mulai dari dia main cepat aja ya. Oke, Gio kasih jurusnya. Oke, Abi kasih jurusnya. Oke, Tira komando Dedi. Oh, Rapid. Cecen. Asli kasih jurusnya. Oke, kasih. Oh, mana lah? Besar lagi bunga. Oh, Sari. Ponado. Ini apa nih? Oh, Agri. Oh, gini ya. Jangan. Daniel. Rezi. Mana? Oh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya. Dengan berakhirnya dari pemasangan jurus, maka untuk jurus kedua ini telah selesai. Terima kasih atas kerjasama
untuk kita semua hari ini. Harapan Bapak adalah aplikasinya jurus keduanya dalam kehidupan sehari. Emosi itu wajar, emosi itu normal karena kita manusia normal. Tapi cara kita melampiaskannya, cara kita melepaskannya itu yang perlu kita setting agar imbasnya tidak terlalu besar kepada orang yang menerima emosi kita. Paham ya? Ya, terima kasih. Setelah ini nanti silakan nanti tunggu komando dari Bapak. Apakah nanti langsung ikut dengan agenda sebelah atau bagaimana? Yang jelas setelah ini kita minum dulu dengan Pak Acik. Ya. Nanti pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera.